Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, hari ini pagi ini di sini tanggal 1 Februari. Artinya apa? Artinya tadi malam, tengah malam itu menjadi deadline atau batas terakhir dari kegiatan bursa transfer di musim dingin di bulan Januari. Manchester United tentu saja juga melakukan banyak aktivitas kalau menurut gue, karena yang gue lihat bukan hanya mendatangkan pemain, tapi juga ada beberapa pemain yang keluar dari Manchester United di mana statusnya macam-macam nih ya. Dan gue ingin ngobrol ringan membahas tentang hal tersebut, recap dan juga memberikan ya rating dari gua secara ringan amatiran. Oke, dibahas dulu dari apa yang terjadi setelah Piala Dunia. Ada menurut gua kejadian yang sangat heboh, yaitu adalah dari Cristiano Ronaldo yang intinya meninggalkan Manchester United ya. Manchester United memutus kontrak dari Cristiano Ronaldo yang harusnya selesai atau berakhir di musim panas nanti. Dan nampaknya ini menjadi atau hal yang tidak diperkirakan sebelumnya, karena di awal musim Erik ten Hag selalu mengatakan kalau Cristiano Ronaldo merupakan bagian dari timnya. Dia akan memanfaatkan atau menggunakan Cristiano Ronaldo. Dia sangat excited untuk bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo dan lain-lain. Tapi sebelum Piala Dunia ya ada kejadian itu tadi, sehingga ada satu pos kosong di lini depan Manchester United. Anthony Martial yang di awal musim di preseason tampil luar biasa kalau menurut gue, tapi ya lambat laun memiliki masalah cedera. Dan ini tentu saja mengganggu situasi dari Manchester United itu sendiri. Maka diputuskanlah untuk mendatangkan striker baru. Nah, sebelum itu gue ingin tarik agak ke belakang lagi. Ketika musim panas, Manchester United ini kan beraktivitas sangat banyak. Bahkan super aktif kalau menurut gue. Dana yang dikeluarkan juga cukup besar. Mendatangkan Anthony, Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, dan ya ada pemain gratisan juga ya, Christian Eriksen. Tapi dikabarkan, bahkan sudah dikatakan secara resmi oleh Richard Arnold, kalau situasi ini kan sebenarnya di luar dari rencana awal Manchester United. Tapi apa yang dilakukan di musim panas kemarin, gue melihat ini merupakan komitmen bahwasannya manajemen ini mensupport, mendukung Erik ten Hag, karena pemain-pemain yang didatangkan itu merupakan pemain-pemain rekomendasi dari Erik ten Hag. Baik juga seorang Casemiro yang didatangkan setelah Frenkie de Jong ini gagal untuk bisa dibawa ke Old Trafford. Tapi melihat bagaimana penampilan yang cukup bagus dan juga keterangan-keterangan dari Erik ten Hag terkait dengan Casemiro, memang Casemiro ini didatangkan kalau menurut gue ya sudah dengan perhitungan. Memang Manchester United mengincar Frenkie de Jong, tapi di sisi lain ya Manchester United ataupun juga Erik ten Hag sudah menyiapkan alternatif, dan alternatif-alternatif ini dikejar untuk didatangkan setelah memang Frenkie de Jong dirasa sangat sulit untuk atau tidak mungkin untuk didatangkan musim panas kemarin. Nah, aktivitas di bursa transfer musim panas kemarin itu ternyata berpengaruh juga di musim dingin, di mana Richard Arnold mengatakan di musim dingin Manchester United nampaknya akan sepi, baru di musim panas tahun depan, artinya musim panas nanti ini situasinya akan lebih aktif lagi. Namun ternyata dengan situasi-situasi ataupun kejadian-kejadian di sekitar musim dingin ini, ternyata menurut gua manajemen Manchester United ya fleksibel, cukup fleksibel. Contoh Cristiano Ronaldo yang tidak ada di tim lagi, ya manajemen ataupun Erik ten Hag tentu saja ingin mencari gantinya. Didatangkanlah Wout Weghorst dengan status pinjaman. Kenapa kok status pinjaman? Menurut gue ada 3 hal. Biasanya 2 hal ya, ini 3 hal. Nomor 1, budget yang overspending di musim panas, dan rencana awalnya memang tidak akan mengeluarkan dana lagi di musim dingin, dan ini sesuai dengan rencana awal, dan ini yang dipegang menurut gue. Nomor 2 adalah ya kalau mendatangkan pemain secara permanen di musim dingin,
Ini akan mempengaruhi tentu saja kegiatan transfer musim panas nanti. Dan sekali lagi, rencana awalnya ini yang terus dipegang secara teguh ya, secara prinsip menurut gua. Erik ten Hag pun juga mengatakan hal demikian di beberapa wawancara. Dan nomor 3 menurut gua ada kaitannya juga dengan proses penjualan Manchester United. Tapi uh, manajemen tetap mensupport Erik ten Hag yang butuh striker baru, didatangkanlah Wout Weghorst. Lalu ada juga situasi dengan Martin Dubravka yang secara mendadak menurut gue ya dipanggil lagi oleh Newcastle United. Dan Manchester United tentu saja punya pilihan dengan pemain-pemain mudanya, tapi Erik ten Hag punya rencana kalau harus ada 3 kiper senior nih. Maka manajemen juga dengan sangat cepat ya kan, waktunya tidak lama loh antara Martin Dubravka cabut dan Jack Butland didatangkan dengan status pinjaman juga dari Crystal Palace dalam jangka waktu yang menurut gue juga sekali lagi ya cukup singkat, artinya kerjanya juga sangat cepat. Lalu terakhir ya kita semua tahu Christian Eriksen cedera, bahkan cederanya ini dikonfirmasi cukup panjang kalau menurut gue, hampir sampai dengan akhir musim nanti, sekitar akhir April paling lambat awal Mei baru bisa kembali lagi. Christian Eriksen ini merupakan pemain pilar dari Manchester United di bawah Erik ten Hag. Bisa dilihat dari pertandingan awal Manchester United musim ini, baik itu di Liga Inggris, di segala ajang, Christian Eriksen mungkin 98%, 99% bahkan selalu ada di atas lapangan, baik itu sebagai pemain pengganti dan juga sebagai pemain starting 11. Dia cedera di momentum yang dekat dengan akhir bursa transfer ditutup. Manchester United bergerak dengan sangat cepat ya. Akhirnya berhasil menurut gua mendatangkan Marcel Sabitzer dengan status pinjaman. Pemain ini menurut gua pemain yang berkualitas juga walaupun bukan pemain premium. Tapi melihat cerita ya yang gua ikuti juga di sosial media bahwasannya kekosongan lini tengah karena Christian Eriksen ini, sebentar minum dulu ya, bismillah. Ini juga membuat banyak pihak menawarkan pemain ke Manchester United. Bahkan banyak pemain juga dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Ada Aurar, lalu ada juga Saul Niguez dan pemain-pemain lain. Tapi Manchester United, Erik ten Hag tetap ingin Marcel Sabitzer. Artinya apa? Artinya tim kepelatihan di situasi yang mungkin panik ya, karena memang ya waktunya sudah sangat singkat. Jelas menurut gue ini panik, iya betul. Tapi apakah panik ini kan lalu ada yang aur-auran, katakanlah demikian ya. Oke, yang penting ada saja, atau memang diukur tentu saja dengan waktu yang singkat. Gue ringan amatiran melihat ringan amatiran gue melihat ya manajemen ataupun Erik ten Hag juga punya tolak ukur tersendiri, sehingga dari banyaknya tawaran yang datang, mereka atau tim ini memilah betul, tentu saja dari sisi teknis dan juga dari sisi finansial. Dan ini semua sekali lagi dilakukan dengan gerakan yang cepat, sehingga konferensi pers kemarin berlangsung pagi waktu Eropa ya kan, siang harinya sudah ada kabar tentang gonjang-ganjing Marcel Sabitzer. Malamnya sudah secara ofisial Marcel Sabitzer datang ke Manchester United. Dan kalau gua melihat sekali lagi pergerakan di bursa transfer musim dingin dari 3 pemain ya, Jack Butland, Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer, ini kan sebenarnya hanya menutup lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pemain sebelumnya. Sehingga sebenarnya dalam tanda kutip ya Manchester United memegang terus prinsip kalau bursa transfer musim dingin ini tidak akan secara aktif, baru nanti musim panas. Tapi di atas itu semua ya pemain-pemain yang didatangkan, Wout Weghorst kita sudah lihat bagaimana permainannya. Erik ten Hag juga sangat happy. Jack Butland memang belum ya, tapi pemain-pemain lain yang didatangkan musim panas menurut gua secara umum mereka berpenampilan cukup bagus ya, kontribusinya juga cukup oke di permainan sekali lagi. Dan ini yang membuat gua optimis tentang Marcel Sabitzer.
ketika ada 6 pemain dari berapa pemain, dari mungkin 7 pemain ya, kalau gua salah jumlahnya tolong dikoreksi, tapi yang jelas sebagian besar mereka bisa performa dengan bagus, sehingga kalau ada pemain baru datang lagi, gua sih percaya dengan Erik ten Hag sudah melakukan analisa yang pastinya dilakukan juga dengan secara cepat. Jadi dari pemain yang didatangkan, gua sih angkat topi dengan Erik ten Hag dan juga support dari manajemen Manchester United yang ya intinya secara cepat. Lalu bagaimana dengan pemain yang keluar dari Manchester United? Kalau gua lihat daftarnya ini dari manunited.com, selain Martin Dubravka yang kembali ke Newcastle, lainnya ini pemain muda semua ya. Dison Bernard, Sola Soretire, Charlie Savage, Andre Masni, dan Charlie McNeil. Pemain muda tentu saja butuh menit bermain yang tinggi, dan ketika mereka ini disetujui untuk keluar dengan status pinjaman, harapannya dari tim kepelatihan adalah mereka bisa lebih berkembang lagi. Jadi diharapkan ada misinya juga nih mereka keluar secara pinjaman itu tadi. Dan kabar terakhir, tadi malam juga Axel Tuanzebe ini keluar juga dengan status pinjaman. Nah, untuk Axel Tuanzebe ini kan dihitung sebagai pemain senior ya, karena dia juga ya terdaftar sebagai tim utama. Dia ini ke Stoke City di Championship, pemain berusia 25 tahun ya, karena memang lini back tengah dari Manchester United ini sangat padat, bahkan ada 4 pemain ya kan, pilihan yang sering dilakukan oleh Erik ten Hag, kesemuanya bisa ditampilkan sejauh ini. Lisandro Martinez, Harry Maguire, Victor Lindelof, dan juga Rafael Varane. Sehingga pemain berusia 25 tahun ini ya yang sudah pulih dari cedera tentunya juga ingin mendapatkan menit bermain dan diharapkan bisa berkembang lagi, dan nanti mungkin akan dievaluasi di musim panas nanti setelah musim kompetisi ini selesai. Kenapa kok tidak ada pemain yang dilepas dengan dijual katakanlah demikian di musim dingin ini? Karena gua menilai Erik ten Hag ini dia ingin secara hati-hati dan juga teliti. Dia ingin supaya mendapatkan paling tidak 1 musim yang penuh dulu bersama dengan Manchester United, baru dia akan melakukan evaluasi di musim panas nanti. Dan asumsi gua, di musim panas nanti baru akan ada kegiatan menjual pemain hasil dari evaluasi selama 1 musim ini. Dan menurut gue ini bagus, tidak terburu-buru ya, dan fair juga. Jadi pemain itu betul-betul diberikan kesempatan selama 1 musim penuh untuk menunjukkan kontribusinya kepada Manchester United. Dan ya, sebelum gue akhiri, pemain muda Anthony Elanga dan juga Facundo Pellistri, Facundo Pellistri sudah jelas sebelumnya, dan Anthony Elanga walaupun ada 10 klub yang dikabarkan berminat untuk meminjam Anthony Elanga, ternyata Erik ten Hag menahan Anthony Elanga. Dan ini tentu saja juga ada tujuannya ya, selain untuk menjaga kedalaman skuad, juga Erik ten Hag nampaknya ingin supaya Anthony Elanga ini berkembang tidak di luar Manchester United tapi di dalam Manchester United ya, bersama dengan tim utama tentu saja. Dan ya menurut gua secara keseluruhan nanti di musim panas ya akan ada evaluasi sih dari Erik ten Hag mengenai ya pemain-pemain mana saja yang akan dilepas, ataupun juga posisi-posisi mana saja yang akan didatangkan pemain baru untuk diperkuat lagi. Rating bursa transfer musim dingin kali ini, nilai dari gua dari 1 sampai 10 mengenai pergerakan ya, gua berikan secara total dari Erik ten Hag dan juga John Murtough selaku wakil dari manajemen Manchester United, 1 sampai 10 menurut gua kasih nilai 9. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.